Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Maghfirah, kita menyambung pembelajaran baca manaqib Khaul Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani yang minggu lewat sebahagian sudah kita bacakan. Hari ini kita melanjutkan, mudah-mudahan dengan asbab pembacaan manaqib awliya Allah, wabil khusus Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, Allah curahkan rahmat, Allah turunkan ampunan kepada kita, dan mudah-mudahan kita mencintai Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani karena Allah, sesuai dengan hadis Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba ilaih, seseorang berkumpul bersama yang dicintainya. Mudah-mudahan kita barataannya hadir hari ini di alam barzakh, berkumpul lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkumpul lawan Datuk Sidin. Sebab Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani ini dari pihak ayah, beliau adalah turunan daripada Sayyidina Hasan, dan dari pihak ibu, beliau turunan dari Sayyidina Husain. Beliau adalah cicit buyut zuriat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan aku lawan Syekhuna Abdul Qadir Jailani di alam barzakh, aku lawan baginda Rasulullah di alam barzakh, dan aku di surga lawan Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, aku lawan Datuk Sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengulang sedikit bahwa Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani lahir diperkirakan pada tahun 470 Hijriyah, 1 per Ramadan, atau 1077 Masehi. Beliau wafat pada 10 Rabiul Akhir 561 Hijriyah dalam usia kurang lebih 91 tahun. Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, beliau diberi gelar oleh para masyayikh dan ulama-ulama besar dari berbagai belahan dunia, termasuk Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Beliau bergelar Syekh kita Syekh Al-Imam Al-Zahid Al-Arif Al-Qudwa, Syekh Al-Imam Sultan Awliya Al-Imam Al-Asfiya Muhyiddin wa Sunnah wa Mumit Al-Bid'ah. Apa maknanya itu? Al-Imam Al-Zahid artinya pemimpin yang bersifat zuhud dalam kehidupan dunia. Walaupun beliau bergelimang dengan dunia, dengan harta yang bertumpuk, kuda yang banyak, segala gedung-gedungan, tetapi hati beliau tidak terpaut dengan dunia. Hati beliau hanya dengan Allah. Dunia di dalam tangan, hati beliau dengan Allah. Inilah para aulia Allah. Inilah para pembesar Allah. Bahkan para pembesar Allah, pencinta Allah berdoa, Ya Rabb, ij'al dunya fi yadi wa la taj'al dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku, tapi jangan andap di hatiku. Di hatiku hanya biar ya Allah. Inilah sifatnya para wali-wali Allah. Beliau memandang dunia dan kehidupan ini sebagai modal untuk meningkatkan kualitas rohani, meraih nilai kebahagiaan yang abadi di akhirat. Dunia bukan tujuan, tapi dunia adalah ujian. Dunia ini bukan tujuan, tetapi dunia tempat menanam amal. Ad-dunya darul amal, la darul jasa.
dunia ini wadah beramal. Jadi bagi para waliullah, gembira di dunia dengan memperbanyak amal sebanyak-banyaknya. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berkata, berhadaplah kita kepada Allah, maka dunia berhadam kepada kita. Dan ini sesuai dengan hadis qudsi. Allah berfirman, ya dunia, ukhdumi man khadamani. Hai dunia, tunduk engkau, layani olehmu, berkhidmat olehmu, serahkan dirimu sepenuhnya kepada orang-orang yang khusus hatinya berhadap kepadaku, orang yang menyerahkan jiwa dan raganya untuk aku, ya Allah Ta'ala. Maka hai dunia, jadilah engkau budak-budak mereka, hadam-hadam mereka. Tapi sebaliknya, puja Allah Ta'ala, ya dunia, perbudak olehmu, injak-injak olehmu, sakiti olehmu orang-orang yang sibuk dengan engkau, yang memikirkan engkau, yang berhadap kepada engkau dan melupakan aku. Allah Akbar. Kemudian beliau mendapat gelar Al-Alim Al-Qudwah. Artinya beliau menempati posisi yang sangat tinggi di hadirat Allah. Beliau orang yang sangat amat ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Dan beliau menjadi tauladan, contoh bagi kaum muslimin dan muslimat, para wali-wali yang lain, untuk bagaimana suluk jalan menuju Allah. Beliau juga mendapat gelar Syekh Al-Islam. Gelar ini biasanya diberikan kepada seseorang ulama fikih yang berwenang memberikan fatwa. Gelar Syekh Islam yang disebahkan kepada Syekh Abdul Qadir mencerminkan bahwa ketokohan dan kealiman Syekh diakui oleh seluruh kaum muslimin dunia. Kemudian beliau juga mendapat gelar Sultan Aulia, pemimpinnya para wali-wali. Imam Al-Asfiya, pemimpinnya orang-orang sufi untuk menuju Allah. Muhyiddin was sunnah, yang menghidupkan sunnah dan membabat habis bid'ah. Banyak sekali gelar kemuliaan beliau. Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, beliau dalam kehidupan beliau kurang lebih 51 tahun sibuk dalam lautan menuntut ilmu. Jadi Sidin mengaji ilmu itu selama sampai umur 51 tahun. Masih belajar Sidin. Coba. Dari lahir sampai usia 18 tahun diam di kampung Al-Jilan. 18 tahun beliau mengembara ke negeri barat, menggaji ilmu beberapa tua guru syekh-syekh besar sampai usia beliau 51 tahun. Nah, limbah itu setelah 51 tahun, 40 tahun kemudian baru beliau mengajar, membimbing umat. Jadi sampai usia 91 tahun beliau wafat. Baik, di antara karamah beliau, kita ambil beberapa bagian karena berhemat waktu. Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengisi waktu dengan ketaatan dan selalu dalam keadaan bersih. Hadam beliau, hadam dia pembantu Sidin, orang berhari berambut jadi hadam tuan wali. Sudah jadi hadam tuan wali, keuntungan besar.
Hadam beliau yang bernama Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi mengatakan, aku menjadi pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun. 40 tahun. Hasan Bahdam lawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Selama itu pula apabila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani salat subuh, beliau masih menggunakan wudhu salat isya. Jadi kada sing batalan kok. Jadi artinya sing guringan mulai isya sampai subuh. Apabila guring juga diatur sini waktunya. Subhanallah. Cocok aja wali besar. Ada berguringan asik bermusyawarah bahwa Allah. Selama 40 tahun aku berhadap, aku saksikan sidin bila sholat isya. Jadi wudhu subuh tuh ya wudhu isya. Akan tetapi apabila berhadas, maaf, batal dalam wudhu, dia langsung segera berwudhu dan salat sunat wudhu 2 rakaat. Ini gawian wali. Jadi kita mendengar jangan hanya mendengar. Ayo kita mutalaah wasidin. Paling kada pun tapi bila batal wudhu. Bagus benar. Awak salat sunat 2 rakaat. Yang mana baginda Nabi ketika beliau berada di sorga waktu Isra wal Mi'raj, beliau mendengar pinanggu telapak kaki jalannya sandal Bilal di terabahna. Pinanggu ini bunyi sandal Bilal, ada alam surga. Setelah Nabi turun ke bumi bertemu lawan Bilal, hai Bilal, amal apa yang kau amalkan? Aku mendengar telapak batis sandalika di surga. Kemudian Bilal, ya Rasulullah, ulun selalu mendawamkan wudhu. Bila batal, berwudhu. Salat sunat wudhu 2 rakaat. Amun kawak, bagus. Amun kada kau berwudhu barang batal, berwudhu itu aja. Amun kada kau salat dia daripada kada berwudhu sama sekali. Nah, amun kada kau aja, bila batal berwudhu, imbah kada ingat, kada lolos berwudhu pulang. Yang penting berwudhu, hendak guring, berwudhu. Ini gawian wali Allah. Jubai pang Pak Bu sekali-sekali mulai isya berajak pang kita yang adalah ini waktu bertemu beliau nih mulai mutai saya itu bertemu hari kita lah gitu alhamdulillah wassalam dan berkah panjang umur beliau ada juga Ananda Nasir beliau ini abahnya dari Hadratul Maut sidin juga lawas di Makkah beliau yang anom nih. Alhamdulillah, tamu-tamu besar bertanya, tamu-tamu kekasih-kekasih Allah mainannya kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah asal terkandung sidin berkah. Coba ipang kita nih, bertajak, Bu, Pak, sekali-sekali mulai isya, ya, bila batal berwudhu sembahyang, sampai subuh, balas dendam, kawain bahkan ada isra, jangan itu subuh langsung, ke isra. Ayah nak guling kau, nak hari tak guling lagi lah, coba itu dulu. Ya enggak ada tercoba kata. Kalau sudah tercoba, mulai, insya Allah nikmat. Amun kata kawan jual salaman sama lama, kayak satu kajian, ya setengah malam barang. Kata kawan jual saperampok nalar. Kata kawan sajam barang semalaman pun bangun. Kata kawan jual setengah jam barang. Kata kawan jual 8 rakaat barang bangun. Itu salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pembesar Allah, wali-wali Allah, malam hari itu malam kebahagiaan, malam kenikmatan. Bagi mereka setiap malam Lailatul Qadar, bermesraan dengan Allah. Orang tidur mereka berlezat-lezatan dengan Allah. Sambil selesai sholat mereka mengucapkan kalimat Allahumma Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu muhitum bi, Allahu ma'i. Merasakan lezat Allah bersamaku. Allahu hadiri, Allah hadir dengan aku.
Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu nadhiri, Allah memandang aku. Allahu muhitun bi, dikuliput dengan rahasia kebesaran Tuhanku, merasakan. Bahkan Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani apabila telah selesai mengerjakan sholat isya, beliau masuk ke kamar khalwat beliau dan tidak ada seorang pun dapat masuk dan membukanya dan tidak akan keluar sebelum terbit fajar. Raja Baghdad berkali-kali datang malam hari hendak bertamu raja. Namun kata khabatanmu beliau, kenapa ada di Hiradik, masih sibuk lawan raja di raja pencipta alam semesta. Syekh Ibnu Abdul Fattah berkata, pernah aku menginap satu malam di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Maka aku lihat beliau salat sunat sebentar pada permulaan malam. Kemudian beliau berzikir kepada Allah sampai melewati sepertiga dari permulaan malam. Di antara wirid amalan sidin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membaca Asma'ul Al-A'zam, Al-Asma'ul A'zam, nama-nama agung. Apa di antara amalan sidin? Al-Muhitu Rabbus Syahid, Al-Hasibul Fa'alul Khallaq, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Kalau dibaca sidin terus diulang-ulang. Untuk sini membaca itu Al-Muhitu Rabbus Syahid, Al-Hasibul Fa'alul Khallaq, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Baca ujar Syekh Ibnu Abdul Fattah, perlahan-lahan tubuh Syekh Abdul Qadir Jailani tak angkat sampai ke angkasa. Gila. Ada lagi. Rupanya ini amalannya nih. Amalan hendak berhilang. Amalan hendak tarabang. Tapi jangan niat amalan supaya kau berhilang, jangan. Itu kalau ada sesuatu, amalan hendak bisa tarabang, rugi kita. Kalau hendak tarabang aja nyamukin kalau tarabang. Tapi amalan semata-mata mencari keridhaan Allah, karena rindu dengan Allah, cintanya luar biasa kepada Allah, mesranya dengan Allah, asyiknya dengan Allah. Perkara mengangkat tarabangkan itu terserah Allah Ta'ala. Itu hadiah Tuhan. Ya, dibilang kasih enggak, bercahayakah, nah kayak apakah, itu terserah Allah. Karena itu tujuan kita. Tujuan kita adalah semata-mata beramal, beribadah, mencari keridhaan Allah. Kemudian setelah beberapa saat, tubuh Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani kembali ke kamar beliau, berdiri atas dua kaki beliau. Kemudian setelah itu beliau membaca Al-Quran sampai habis waktu sepertiga malam yang kedua. Di dalam sholat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu sangat memanjangkan sujud, kemudian duduk menghadapkan jiwanya ke hadrat Allah dan murakabah kepada Allah sampai terbit fajar. Kemudian beliau memohon dengan berdoa kepada Allah serta dengan sifat rendah hati dan merasa hina di hadapan Allah. Jadi sekali Syekh Abdul Qadir Jailani, Ghausul A'zam, Qutbul Wali, pemimpin para wali, di hati sidin, jamaah, di hati sidinna tidak ada merasa kebanggaan diri, tidak ada merasa alim, tidak ada merasa berilmu, tidak ada merasa jadi wali sidin, tidak ada merasa mulia, nah ada merasa hina, banyak dosa, penuh kekurangan, penuh keaiban dan segala macam kehinaan. Jadi ternyata tanda orang itu dipilih
oleh Allah jadi wali Allah, ciri-cirinya Allah tanamkan di hatinya sifat tawadhu. Ketika Allah memandang hati seluruh makhluk Allah, maka hati yang paling tawadhu itu hatinya baginda Muhammad Rasulullah. Makin tawadhu, makin tinggi derajatnya di hadrat Allah. Makin tawadhu, makin tinggi derajatnya di hadrat Allah. Ingat rumus tawadhu. Ada dua, tawadhu linnas, tawadhu lillah. Mana tawadhu linnas? Tawadhu linnas, kita memandang di hati kita sebaik-baik aku. Dalam hati masih baik orang lain. Baik, beramal, beribadah, zikir, semalaman tahajud, mulai isya sampai subuh terus tetap merasa baik orang pada kita. Sedekah nang banyak, ilmu nang luar biasa, tetap alim orang pada kita. Sejahat-jahat orang, nah kayak apa itu orang jahat, nah kayak apa aja, nah baik, nah kayak apa aja. Pada pandangan zahir kita ada si A, si B, si C, tatap batin kita merasa aku yang paling jahat, aku yang paling gak baik, aku yang paling hina. Nah, bila ada tertanam di hati demikian, itu ciri orang itu ada percikan nur kewalian. Makanya orang semacam wali Allah itu lawan siapa saja hormat, memuliakan, anaknya di hati. Tetap kita merasa baik orang kayak apa. Perkara orang menilai pian itu mulia, bagus, wibawa itu Allah mengangkat. Nah, bila sudah hati pian kayak itu, maka Allah menjadikan hati manusia mengagumi pian, memuliakan pian, menyanjung pian. Tapi ingat, ketika orang menyanjung kita, memuliakan kita, maka pandang pada kita, Allah tutupi keaibanku, Allah akan lihatkan keaibanku. Begitu baiknya Allah nutupin keaibanku. Nah, Allah nampakkan kebaikan. Ada orang apa akhirku, bukan orang. Tetap kita merasa diri yang paling hina, diri yang paling bergelimang dosa. Maka selalu memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Maka bila ada tertanam di hati demikian, tanda ini orang tawadhu. Ini tawadhu linnas. Mana tawadhu lillah? Tawadhu lillah berandakan dalam hakikat batin, la haula wala quwwata illa billah. Inilah kanzun min kunuzil jannah, ya Nabi. Ini perbendaharaan surga nang diandak di lidah, di hati hamba-hamba Allah yang beriman. Bila orang menancapkan ini dalam hatinya, dalam lidahnya dengan penuh perasaan, jadi adalah hazadah surga. Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali, Jibril baru datang mengkabarkan kepadaku makna la haula wala quwwata illa billah. La haula an maksiatillah. Tidak ada daya untuk diriku menghindarkan diri daripada perbuatan dosa, daripada perbuatan maksiat, baik dosa zahir maupun dosa batin yang di hati, riya, ujub, sum'ah, takabur, ada daya. Illa billah ay illa bi'aunillah, melainkan dengan tolongnya Allah. Jadi kita ada maksiat bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, tapi semata-mata Allah yang menolongnya. Amin. Amin. Wala quwwata bitta'atillah illa billah ay illa bi'aunillah. Ada kuat-kuat untuk beramal, beribadah, berzikir, bertasbih, apa kebaikan, kalau ada dengan tolongnya Allah, maka dipandangnya segala macam kebaikan semata-mata wujud daripada kasih sayang Allah, wujud daripada rahmatnya Allah. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah telah memilih siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat rahmatnya Allah.
Maka bergembiralah kita ketika senang beramal, senang beribadah, terbuka untuk membaca Quran, senang membaca salawat, ketujuh bertasbih, senang ke majlis ilmu, datang ke majlis untuk ilmu. Tandanya Allah Ta'ala yang menggerakkan kita untuk beramal, tanda Allah mencurahkan rahmat, digerakkannya beramal beribadah. Amin. Ayah guru dari Amutai, Anda dan Muhammad Nasir jauh-jauh dari Banjar, mulai kali datang untuk menuntut ilmu ke sini. Kenapa? Itu gerakan Allah yang menarik. Yang datang ke sini adalah orang-orang yang diundang oleh Allah untuk mendapatkan ghanimah. Majlis zikir adalah al-jannah. Ghanimah yang mana? Peleburan dosa. Ghanimah yang mana? Duduk di majlis ilmu, pahalanya khairum min alfi raka'atin, lebih baik pada salat sunat 1000 rakaat. Ini para wali merasa hina. Ternyata kenapa doa para wali, doa para nabi itu mustajab? Ternyata para nabi doanya dikabulkan Allah. Doa para wali dikabulkan Allah ketika mereka berdoa, mereka merasa hina diri mereka. Karena hinanya, lalu mereka menyandarkan segala macam kebaikan, kezahiran daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab seseorang wali tidak akan mencapai makam wilayah kewalian dengan mengadakan amal ibadahnya semata, melainkan dengan berwasilah kepada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna berwasilah? Para wali itu fana dan istighraq. Fana, lenyap, perasaan wujud dirinya ada. Istighraq, tenggelam. Yang dirasakan mulai ujung rambut, ujung batis, jasad, roh, kedahiran nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mutaba'ah zahiran wa batinan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Yunus akan doa sidin dalam parut iwak, dalam lautan, kegelapan malam. Luar biasa. Kadang-kadang mungkin kalau keluar, ya Allah, andaikan Yunus itu kada ingat lawan Allah, kada meminta kepada Allah, kada berzikir kepada Allah, parut ikan itu jadi kuburan Nabi Yunus. Tapi dengan penuh perasaan kehinaan diri, Yunus menyatakan, La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, kada lagi wadah aku bergantung, wadah berhajat, wadah bermohon, wadah meminta. Yunus kada lagi memandang yang lain Engkau menolong, hatta siapapun selain Allah. Pur. Ternyata doa mustajab itu adalah ketika seorang berdoa kada lagi memandang yang lain Engkau menolong selain Allah. Imam Tantawi jauh hari ketika ditanya oleh murid-muridnya, Hai guru, apakah yang ngarannya wali itu nang kawat terbang? Yasin amun wali kawat tarabang, nyamuk kawat tarabang. Hai guru, apakah yang ngarannya wali nang kawat berjalan di atas banyu? Kalau ukuran wali nang kawat berjalan di atas banyu, timbai gadang pisang kau berjalan di atas banyu. Hai guru, apakah ngarannya wali nang tahan tipas, tahan gantal? Kamu tahan tipas, tahan gantal itu wali, terang giring, tahan tipas, tahan gantal. Hai guru, apakah ngarannya sugih kelewatan? Kamu sugih itu wali, karung jadi wali. Tapi sampai saat ini tinggal di bumi dalam harta-hartanya. Nah guru, siapakah ngaran wali itu? Jasidin, hai muridku, ngaran waliullah itu adalah apabila hatinya, batinnya, jiwanya, perasaannya tidak ada lagi memandang yang lain, menoleh kepada yang lain, walaupun seujung kuku, walaupun sebesar debu, tidak ada pandangan yang lain yang bisa menolong, yang menyelamatkan, yang membantunya dalam segala hal, baik orang maupun dirinya. Kada tahu apa-apa. Inilah hakikat la haula wala quwata illa billah, hanya Allah. Ketika sudah menganggap hanya Allah dia wadah bergantung, wadah bersandar, wadah memohon, wadah tempat berlindung, kada ada lain, itu tanda orang itu waliullah. Wali itu wakil, walinya adalah Allah. Artinya wadah bergantungnya, wadah bersandarnya, wadah bermohonnya hanya Allah. Jadi orang yang tujuannya hanya Allah, wadah
sandarannya hanya Allah, gantungannya hanya Allah. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Ayat piat na ulun tujuh. Redamu na ulun cari. Dia sealaman benci kata papa, menghina menyamati kata papa yang berikan ribu. Apa aja sealaman menyanjung memuliakan tapi Allah sarik. Nah kita takuti Pak Ayo sebutin dia. Bila Allah Ta'ala sarik, ya sudah. Jangan sampai Allah Ta'ala sarik amun manusia sarik sealaman kata papa takutin dia asal Allah sayang. Waridaka matlubi a'tini, beri ulun ya Allah mahabbataka, mencintaimu, dan wa ma'rifataka, dan mengenalmu. Cinta itu hadiah dari Allah, ma'rifat hadiah dari Allah. La ilaha illa anta subhanaka, mengasuh engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin. Ulun ini orang yang zalim, orang yang hina, yang bergelimang dosa, yang banyak maksiat. Nah pun dengan kekurangan, Nabi Yunus mengakui kehinaannya. Jika mengakui kehinaannya, hanya menghadap hanya Allah, tempat bergantung, doanya diijabah. Maka itu Pak, Bu, kalau kita ada problem, ada kesulitan, jangan buka hadukun. Itu malah berbahaya. Bukan penyelesaian masalah, malah bertambah masalah dengan saat macam-macam. Siapakan sapi seekor, amas 2 ekor. Bahaya toh. Mana mengadu-adukan 40 hari amal kali terima. Percaya juga Bang. Allah pada agama Muhammad. Allah parak benar lawan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Banyakin membaca. Tidak ada problem, ada masalah berbanyak membaca. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu bahaya. Tambah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani merasa hina di hadrat Allah. Setelah itu aku lihat di sini tubuh Syekhuna Abdul Qadir Jailani diliputi oleh cahaya. Luar biasa. Sehingga sini dalam hal ini ada cahaya aja. Kenapa? Cahaya ma'rifat, cahaya nur Muhammad, cahaya zikrullah, cahaya ibadah. Nur yang luar biasa. Ini yang disaksikan langsung oleh salah seorang dari murid beliau yang bernama Ibnu Abdul Fattah. Mari kita lihat di antara keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa kita baca manaqib ini? Karena beliau adalah salah satu dari sanad tarikat kita. Kita tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah ini sanadnya lewat Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah. Jadi mursyid kita, murabbi mursyid kita. Dan ulun gembira benar ya Syekh Saman Al-Madani. Jika kau membaca manaqib kami kada mati, kami pindah tempat saja. Kalian baca manaqib kami hadir. Para aulia Allah kada mati hadir. Pindah wadah. Buktinya dalam manaqib jarak Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Saman Al-Madani ini hampir 500-an tahun lebih jaraknya. Tapi dalam manaqib Saman Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Jailani nang melajari sidin. Tapi para wali kada mati pindah wadah saja. Dan di antara sebahagian daripada karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an adalah bahwasanya Syekh Abu Umar Utsman As-Sayruti dan Syekh Abu Muhammad Abdul Haqqi Al-Harimi mereka berkata, kami pernah berdampingan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di madrasah beliau pada hari Ahad tanggal 3 Safar tahun 555 Hijriah.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berwudu dengan memakai sandal. Artinya bersandal hendak wudu tuh. Waktu itu tidak bersandal, tapi pakai pulang hendak wudu. Lalu beliau salat 2 rakaat. Setelah salam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteriak sekeras-kerasnya sambil melempar sandal seperti sandal diaduk. Buku ya, buku ya. Kalau bahasanya nama aku terpondok. Jadi ulun itu presiden bangla. Nah, jadi mah aku sandal sih. Kuliah sih. Allah hilang sandalnya kemana bukannya? Kemudian dia ambil sandal tersebut dihapus pulang. Kurang. Setelah hamput 2 butir sandal tadi, pokuriak sidin, lalu sin duduk dia tapakur. Selesai, tiada seorang pun di antara kami nang wani mana kunik kan apa sih hapus sandal kamana, sandalnya hilang, bukan kamana kan bukannya sampai udara entah kemana. Setelah 23 hari dari peristiwa itu, datanglah serombongan musafir dari luar negeri. Kemudian mereka berkata, kami mempunyai nazar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kami mohon diizinkan untuk memberikan barang ini langsung kepada beliau. Maka berangkatlah kami. Siapa itu? 2 hadam sidin, Syekh Abu Umar Usman dan Syekh Abu Muhammad Abdul Haqi, menemui guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi rupanya di rumah itu ada penjaga. Jadi zaman berhari wali-wali itu ada menjagai, menerima tamu, ada istilah menjaga nomor hadam. Mulai berhari itu. Lalu kami melaporkan, ya Syekh, ada orang dari luar negeri yang datang untuk berjumpa dengan Syekh. Mereka ada nazar, banyak membawa barang-barang yang berharga untuk dihadiahkan kepada sebagian nazar mereka. Apa aja Syekh? Ambillah nazar yang dibawa mereka. Kemudian rombongan musafir tersebut datang menemui Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu menyerahkan emas, permata, perak dan sebagainya. Maka kami bertanya kepada mereka, kepada rombongan yang membawa barang tadi. Ternyata yang dibawa itu emas, perak dan 2 butir sandal. Dibawa 2. Maka kami bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Lalu mereka bercerita, pada hari Ahad, pada hari Ahad tanggal 3 Safar yang lalu, ujar mereka, kami dalam perjalanan tiba-tiba ada segerombolan manusia yang dipimpin 2 orang. Mereka merampok harta kami dan akhirnya kami dikejar. Kami lari ke dalam jurang, turun ke jurang, sembunyi. Di dalam jurang kami berunding, daripada kita mati modal, harta kita habis, ayo kita bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila kita selamat karena matinya, harta kita terguling, pokoknya separuh harta kita nazarkan untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Kami menazar kepada Allah untuk menghadiahkannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata nazar kami dikabulkan Allah. Tidak lama kemudian
waktu kami dalam jurang. Kami mendengar suara yang sangat keras sampai 2 kali yang membekikan telinga. Jadi waktu tanggal 43 Sabat terus bahaya saya menghapus harus anak dulu ini pokoknya kami mendengar waktu itu yang membekikan telinga kami 2 kali suara itu. Bertusik menuju jurang sampai kami melihat segerombolan perampok itu lemas lunglai serta gemetar ketakutan. Kami menduga mungkin ada perampok lain yang merampok nih. Ini perampok makan merampok pulang jeruk makan jeruk baju apa. Tiba-tiba di antara mereka ada yang mendatangi kami dan berkata, "Kembalilah kalian, ambil kembali harta kalian, dan kalian persilakan mana ambil berpilih masing-masing." Dalam keadaan mereka ucap pasti ketakutan, lalu mereka membawa kepada kedua pimpinannya. Ternyata kami dapati kedua pimpinan mereka telah meninggal dunia, dan di samping pimpinan mereka itu sebuting sandal. Dan sandalnya masih basah karena banyu. Ini paman sandal kami bawa. Allahu Akbar. Dengan kejadian tersebut, yang lain menjadi ketakutan, sehingga harta yang dirampasnya dikembalikan kepada kami, sambil mereka mengatakan kepada kami, peristiwa ini menggemparkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini salah satu karamah daripada Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian di antara karamah yang lain, dikala Syekhuna Abdul Qadir sedang berzikir dalam ibadah khalwat suruh ilallah, takarrub kepada Allah, dalam kedekatannya kepada Allah, musyahadah dan muraqabahnya kepada Allah, datang malaikat Jibril mengendarai kendaraan borak sambil memberi salam. "Assalamualaikum ya wali Allah, ya Ghausul A'zam, ya Kutubul Wali, ya Imamul Asfiya." Aku Jibril datang mengkabarkan atas perintah Allah. Kau seorang wali besar, karamatmu meliputi alam semesta. Karena kemuliaanmu, karena kewalianmu, Allah mengatakan kepadamu segala apa yang kau kehendaki, apa saja bebas. Bahkan yang haram sekalipun, kalau engkau yang memperbuatnya halal, dan engkau menjaga makam yang karamat yang luar biasa. Sembahyang baikam kada apa lagi sudah sampai puncak pada ketuhanan. Nah, haram kayak aja mereka menggali halal karena engkau sudah lembut dalam rahasia ketuhanan. Ini maka kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kami memuliakan engkau, ya Jibril. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil sandal salom sini kalau apa? Kalau lah. Nah, kalung apa? Nama sandal kayu banyak Pak. Kalung. Nah, mengambil sandal tuh langsung saya nangkep. Ilham ya syaitan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Borak hilang. Jibril hilang. Soalnya iblis menyamar jadi borak. Iblis menyamar jadi Jibril. Jadi hati-hati orang yang mengaji ilmu ma'rifah. Rasulullah ke hadrat Allah kalau ada bimbingan mursyid yang usulnya sampai ke hadrat Rasulullah, hati-hati ada perdaya jin di sini, ada perdaya syaitan di sini. Nah, aku wali ini, aku datuk ini, aku wali ini, aku wali ini, aku. Hati-hati, jangan-jangan iblis namanya mah. Ada datang seorang mengaku aku ini. Tahu nggak kenapa? Karena karena penasib tuh, karena sebelah nama anehnya. Nah, padahal ada bujur fitnah juga, tapi fitnah orang lain. Hati-hati nak berasok telah. Nah, mau itu aku wali ini, ini. Itu jin. Dan dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena presiden, Syekh kenapa? Biar tahu kali itu jin atau iblis.
Karena menyuruh menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Banyak sekali karamah Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani. Di antaranya Syekhuna Abdul Qadir Jailani berjalan-jalan, tiba-tiba terjadi debat antara orang non-muslim dan orang muslim. Orang non-muslim itu menghina kepada si muslim. Apa Nabi itu gak ada apa-apanya. Hebat Nabi kami. Nabi kami Isya bisa menghidupkan orang mati. Nabi mana ada kabarnya? Gak ada. Terdengarlah oleh Syekh Abdul Qadir Pasigong sini. Kalau sini dihina, sini harus sarik. Tapi baginda Rasul yang dihina. Marah luar biasa. Kisah, kau bilang apa tadi? Hebat nabimu dari nabi kami? Karena bisa menghidupkan orang mati. Lihat. Kubur namanya kan tunjuk. Aku, mana? Tunjuk. Aku membungol pada kaum muslim. Siap menghidupkan umatnya paling uhuknya. Dia langsung tuh kubur aku apa? Pokok sini. Tapi sekarang dengan kum biiznillah. Ini kan sini kum biizni. Tapi waktu itu sudah panak wal bapak. Lebur dalam rahasia ketuhanan. Kum biizni. Ada sini lagi kisah harus pedas kelas. Sudah bujuk-bujuk panak. Lebur dalam rahasia tolong dengan izinku. Artinya apa? Orang sombong gak disombongi sekalian. Tiba-tiba kubur terbongkar, bangkitlah orang dari kubur tadi. Langsung berjoget, menarik. Rupanya waktu hidupnya menarik, sini menarik. Akhirnya Imam Muslim masuk Islam. Allahu Akbar. Dan Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani punya catatan tulisan murid-murid Sidin. Mulai zaman Sidin sampai akhir zaman. Artinya orang-orang yang mahabbah lawan Sidin, yang mencintai Sidin, yang mengikuti jalan tarekat Sidin. Di antaranya yang kita amalkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita masuk terlibat golongan kelompok daripada Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani. Sidin tidak akan masuk surga berdahulu sebelum murid-murid Sidin yang tertulis dalam catatan itu masuk surga berdatang. Nah, masuk hanya sih masuk dulu. Allahu Akbar. Inilah di antara kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.